Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum wa hafizakumullah. Nuwasil darsana fi kitab Tuhfatul Washabiyah fi tashil matn al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Washabi hafizahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah bitaufiqillah telah sampai pada babul la an-nafiyah fil jinsi. Bab la an-nafiyah lil jinsi, atau biasa kita kenal dengan ismul la, ya, isim la. Nah, baik. Kemarin kita telah sedikit membahas matan dan syarah, ya. Nah, kita telah sampai perkataan musannif bahwasanya isimna itu terbagi menjadi 3 jenis. Isimna terbagi menjadi berapa? 3 jenis. Sebelum kita membahas 3 jenisnya, nah, kita sedikit memurajaah yang penting-penting dari pada isim la ini. Bahwasanya la di sini dikatakan la nafiyah, ya, dikatakan dia menafikan. Lil jinsi, menafikan apa? Jenis. Jenis apa? Jenis dari isim. Jenis dari isim yang menjadi isim la yang dinafikan. Contohnya misalkan apa? La rajula fi dar. Tidak ada seorang lelaki di rumah. Jadi menafikan jenis lelaki. Paham, ya? Berarti di situ ihtimal. Mungkin ada perempuan, mungkin ada anak-anak, paham, ya? Oke. Nah, dan dia amalannya seperti amalan apa? Inna. Tapi dia memiliki amalan sebagaimana amalan inna, harus memiliki berapa? 3 syarat. Harus terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama apa? Isim dan khabar. Dua-duanya nakirah. Kita ganti aja, biar isimnya yang mufrad juga. La rajula hadir. Isim dan khabarnya harus nakirah. Baik. Nakirah enggak? Nakirah enggak? Kemudian syarat berikutnya apa? Bersambung. Ya. An yakuna ismuha muttasilan biha. Nah, isim la-nya harus bersambung dengan la itu sendiri. Bersambung enggak? Bersambung. Kemudian tidak berulang apa? La. La-nya tidak berulang. Toib, kita lanjutkan. Tsumma alam. Kemudian ketahuilah anna ismalla ala thalathati aqsamin. Bahwasanya isimna itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mufrad. Kedua, mudhaf ila nakirah. Ketiga, syabih bil mudhaf. Insyaallah taala bayanu dzalik sayati. Fa amal mufrad, adapun mufrad fi hadzal bab, pada bab ini, wa fi babil munada, pada bab munada, fal murad bihi, yang dimaksud dengannya adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yang dia bukan mudhaf dan dia bukan menyerupai mudhaf. Fa yadkhulu fihi al musanna wa jam'u taksir wa jam'ul mudzakkar salim, maka masuk di dalamnya musanna. Paham, ya? Kemudian jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Begitu pula jamak muannas salim. Apa syabih bil mudhaf? Insyaallah taala akan datang penjelasan. Walaupun di kitab Al-Muyassar telah disebutkan, ya. Wa hukmu hukumnya annahu yubna ala ma yunsabu bihi fi halati i'rabihi, maka dia dimabnikan di atas
alamat yang dia dinasab dengannya ketika dia sedang mu'rab. Nah, contohnya isim mufrad, rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Fathah. Nah, ketika dia jadi isim la, maka mabni ala al-fathi. Paham ya? Nah, kemudian jamak taksir maksud dengan apa? Fathah. Maksud dengan fathah. Baik, ketika dia jadi isim la, maka mabni ala al-fath. Paham ya? Sekarang apa sih bedanya fathah sama fathah? Awal barok. Ayo. Kalau fathah lil i'rab, lil mu'rab. Fathah itu ibarah, ungkapan buat yang di mu'rab. Adapun fathah, naam, artinya dihapus tak marbutohnya, itu ungkapan buat yang mabni ala dhamm, mabni ala kasri, ya. Baik, ila akhirih. Nuwasil. Fa in kana yansabu bil fathah wa dzalika al-ismul mufrad wa jam'u taksir fa innahu yubna 'ala al-fathi. Kalau dinasab dengan fathah, demikian itu pada isim mufrad dan jam'u taksir, maka nanti dia ketika jadi isim la mabni 'ala al-fathi, di atas fathah. Nah, contohnya la rajula qa'im wa la rijala qiyamun. Nah, wa la rijala apa? Qiyamun. Harusnya qa'imun gitu ya. Qul. Faqalan min rajul wa rijal ismul la mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbi. Ya, fi mahalli nasbin. Maka dia adalah isim la mabni di atas fathah. Dia mahalnya nasab. Paham ya? Jadi Arabnya na'am barakallahu fikum, lafadznya mabni. Lafadznya apa? Mabni. Tapi mahalnya tetap kita katakan nasab. Paham ya? Mabni al-fathi fi mahalli nasbin. Wa qawlan min qa'im wa qiyam khabaruha. Wa in kana yusabu bil kasra niyabatan anil fathah wa dzalika jam'ul muannas salim. Pada jam' muannas salim ya. Fa innahu yubna al kasri la muslimati qa'imatun. Paham ya? Nah, hasil gitu ya, betul. Kenapa yang di atas qiyam ya? Wallahu taala alam. Qiyam ini kan masdar. Wa muslimat ismul la mabniun al kasri fi mahalli nasbin wa qa'imat khabaruha. Insyaallah wadah ya. Wa in kana yusabu bil ya niyabatan anil fathah wa dzalikal mutsanna wa jam'ul mudzakkar salim. Kalau dinasab dengan ya sebagai pengganti fathah, yang demikian pada mutsanna dan jam' mudzakkar salim, fa innahu, maka dia itu na'am yubna 'alal ya, dimabnikan di atas ya. Nah, la rajulaini qa'iman wala muslimina qa'imun. Mafhum? Qoi. Wa kullun min rajulaini wa muslimin isimna mabni 'ala al-ya fi mahalli nasbin wa ma ba'dahu khabaruha. Insyaallah wadah ya. Jadi rajulaini sama muslimain isimna yang setelahnya adalah khabar. Fa misalu ay al-mufrad. Contoh yang mufrad min tanzil dari Al-Qur'an qaulu jalla dzikruh. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Paham ya? Maka dia wajib mabni. Dikarenakan terpenuhi syarat padanya. Kemudian raiba dia isim la mabni al-fathi fi mal nasbin. Wa fi jar majrur muta'alliq bi khabariha al-mahdhuf. Dia muta'alliq berkaitan dengan khabar isim la yang dihapus. Takdirnya la raiba hasilun fihi ay fil Qur'an. Mafhum? La raiba hasilun mustaqirrun kainun thabitun fil Qur'an ila akhirih. Wa amal mudhaf barakallahu fikum ila nakiratin ukhra fa hukmuhu nasab. Adapun mudhaf kepada nakirah yang lainnya maka hukumnya nasab.
La sahiba ilmin mamqutun. Tidak ada orang yang memiliki ilmu mamqutun, dicela. Ya, mamqutun dicela. Baik. Kenapa enggak dikatakan sahibal ilmi? Fakhri. Kenapa enggak dikatakan sahibal ilmi Abdurrahman? Aba Abdurrahman. Ayo. Karena harus nakirah. Ntar kalau sahibal ilmi jadi ma'rifah, nanti dia enggak nasab. Nanti dia enggak nasab, tapi ntar dia rafa, ya. Karena ilgha antar la-nya lamul ghah. Adapun pembahasan kita sekarang la nafil jinsi, la yang beramal. Seperti amalan inna, paham ya? Nah. Baik. Fa sahib isim la, nasab dengan la. Alamat nasabnya fathah dhahirah ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa ilmu mudhaf ilaihi. Mamqut khabaruha. Wa amma syabibil mudhaf. Nah, adapun syabibil mudhaf apa dia? Wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Dia adalah kata yang bersambung dengannya. Ya, mattasala bihi syai'un atau sesuatu yang bersambung dengannya min tamami ma'nah, dalam rangka menyempurnakan makna tersebut. Contoh nih, kawan. Fa hukmu nasab aidun, hukum nasab juga. Nah, la hasanan fi'lu madmumun. Kita lihat. Bentar ya. Syukur. La hasanan gitu ya. Wajhuhu madmumun. Hasanan wajhuhu ya. Jelas ya insyaallah ya. Nama. Syukur. La hasanan wajhuhu madmumun. Paham? Ini hasanan wajhuhu dia sebagai syabih bil mudhaf. Hukumnya nasab juga. Hukumnya nasab, tapi enggak mabni, paham ya? Kalau mufrad dia mabni, mafhum. Kemudian kalau mudhaf mu'rab lah, ya. Mu'rab. Paham ya? Masuk dia. Kalau ini na'am syabih mudhaf masuk, bukan mabni al fathah, tapi masuk. Mafhum? Baik. La hasanan wajh. Apa artinya syabih bil mudhaf? Dia adalah kata yang bersambung dengan kata setelahnya. Paham? Dalam rangka menyempurnakan makna yang sebelumnya. Paham? Jadi hasan dia baru sempurna ketika adanya wajhuhu. Ketika adanya apa? Wajhuhu, paham? Hasan maknanya baru sempurna ketika ada kata wajhuhu. Makanya hasan harus bersambung dengan wajhuhu. Dalam rangka ini wajhuhu bersambung dengan hasan dalam rangka menyempurnakan maknanya hasan. Paham? Makanya dia syabih bil mudhaf. Sebagaimana mudhaf itu membutuhkan mudhaf ilaih dalam rangka menyempurnakan maknanya, demikian pula syabih bil mudhaf. Nah, kenapa dinamakan syabih bil mudhaf? Dikarenakan kalau mudhaf ilaih, contohnya sahiba ilmin, dia saling membutuhkan ya, atau sahiba ini membutuhkan ilmin ya, itu dari dua sisi. Paham ya? Paham? Pertama dari tujuan sisi menyempurnakan makna ya, lil makna, berarti lil makna. Kemudian kedua al-lafaz. Paham ya? Jadi sahiba ilmin kalau mudhaf ilaih jadi kaitan kepada setelahnya dari sisi makna dan dari sisi al-lafaz. Kalau syabih bil mudhaf dia kaitan setelahnya hanya dari sisi apa? Makna. Adapun lafaz tidak ada kaitannya sama sekali. Paham?
Nah, tidak ada kaitannya sama sekali. Karena ulang, kalau mudhaf ilaih dia berkaitan ya dari sisi makna dan lafaz. Adapun syabih bil mudhaf dikatakan syabih bil mudhaf dikarenakan dia ada kaitannya kepada setelahnya tapi dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Namanya syabih bil. Contoh yang lain. La zahiban. Kalau Anda katakan la zahiban madmumun, tidak ada yang pergi, dihinakan. Paham gak tuh? Enggak paham. Dan zahiban masih butuh kepada kata yang setelahnya dalam rangka menyempurnakan maknanya. Paham ya? Dan ini namanya syabih bil mudhaf. La zahiban apa? La zahiban? Hah? Rijlu. Iya bagi. Oh rijlu. La zahiban? Antum berarti ya belum paham ya namanya muta'alik. Nah, la zahiban ila masjid. Ini gampang banget ya. La zahiban ila masjid madmun. Tidak ada orang yang pergi ke masjid dicela. Paham? Baru paham sekarang? Berarti ila masjid ini nah bersambung dengan zahiban, berkaitan dengan zahiban dalam rangka menyempurnakan apa? Maknanya. Paham? Contoh lagi misalkan misalkan la jalisan ya jamilun, apa nih syabih bil mudhafnya dia, kata setelahnya apa? La jalisan jalasa apa? Jalasa apa fi'il majrurnya? Berarti la jalisan baik. Alal kursi misalkan ya. La jalisan al kursi jamil. Tidak ada orang yang duduk di atas kursi ganteng, indah. Paham ya? Berarti duduk di atas kursi enggak oke. Paham ya? Jadi antum harus paham ini fiilnya, ya. Harus paham fiilnya. Kalau mau bikin muta'alik, ya, kalau mau pakai jar majrur dengan apa? Hah? Zahaba apa? Ila. Jalasa? Sa'a? Sa'a. Fas'au ila dzikri. Berarti ila. Paham ya? Jangan apa lagi? Misalkan apa? Lihat contohnya. Hah? Raja'a ila Raja'a ila ilal bait. Raja'a min Raja'a ilal bait. Paham ya? Baik. Mafhum? Ntar insyaallah akan ada penjelasan tambahan. Nuasil. Mana tadi? La hasanan fi'luh madmumun. Tidak ada orang yang baik perbuatannya dicela. Maksudnya orang yang perbuatan baik enggak dicela. Hasan isimlah masuk dengannya. Alam nasabnya fathah. Dia sifat musyabbah ta'amala amal fi'il. Dia sifat musyabbah beramal amalan
fi'il sebagaimana fi'il butuh fa'il, maka dia juga butuh. Berarti fi'lu fa'il marfu dengan hasanan, paham ya? Marfu dengan hasanan. Madhmumun khabaruha wa sumiyat syabih bil mudhaf bidzalik. Dinamakan syabih bil mudhaf dengan hal itu li'anna asbal mudhaf fi kawani muhtajan ila ma ba'dahu fi tatmimi ma'nahu. Naam. Dinamakan syabih bil mudhaf dikarenakan dia menyerupai mudhaf. Dari sisi dia itu butuh kepada yang setelahnya dalam rangka menyempurnakan makna. Kama anal mudhaf muhtajun ila mudhaf ilaihi fi tamami makna. Sebagaimana mudhaf dia juga butuh mudhaf ilaihi dalam rangka menyempurnakan maknanya. Thumma inna syai' al-muttasil bisyabih bil mudhaf imma an yakuna marfu'an bih kal mithal mutaqaddim. Kemudian sesuatu yang bersambung dengan syabih bil mudhaf, paham ya? Dia i'rabnya bisa marfu dengan sesuatu tersebut sebagaimana contoh yang sebelumnya, hasanan fi'lu sebagai fa'il buat hasanan. Atau masuk dia bisa masuk. Nah, contohnya la tali'an jabalan hadirun. La tali'an jabalan hadirun. Kita bongkar di sini ya. La tali'an hadirun. Tidak ada yang mendaki. Hadir, paham kan tuh? Hah? Belum paham kan? Baru didatangkan setelahnya baru dia paham. Tali'an apa? Jabalan. Tidak ada yang mendaki gunung. Hadir. Paham? Baru paham ketika ada jabal. Nah, paham ya? Itu namanya syabih bil. Sebenarnya ini berkaitan dengan isim beramal-amalan fi'il ya, gampang ya. Ini fi'il apa? Ini isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Sebagaimana isim fa'il atau sebagaimana fi'il butuh fa'il dan butuh maf'ul bih. Nah, demikian pula ini. Dia butuh fa'il dan butuh maf'ulun. Fa'ilnya dhamir mustatir ya. Kemudian maf'ul bih ini. Kalau yang enggak butuh maf'ul bih dia biasanya kayak jar majrur. Menggunakan jar majrur muta'alliq ya. Apa? Contohnya lagi. La dariban Zaidan hadir. Apa? Qalian isim la masuk dengannya. Wa huwa isim fa'il beramal amalan fi'il. Fa'ilna dhamir mustatir fi jawaz taqdir huwa. Jabalan maf'ul bih mansubun bi tali'an wa hadir khabaruha. Mafhum ya? Baik. Aw jar majrurun muta'alliqan bih. Atau jar majrur yang berkaitan dengannya. Contohnya la mujtahidan fi darsihi dha'i'un. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajarnya dia gagal. Insyaallah pasti dia apa? Berhasil kalau dia bersungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Mujtahidan isimna masuk dengannya. Fi darsi jarmal muta'alliq bi mujtahid. Li'annahu ism fa'il karena isim fa'il. Ba'i khabaruha. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan hukum isim la atau hukum la ketika syarat yang telah disebutkan itu hilang. Ketika syaratnya apa? Hilang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Fa illam tubashirha wajib ar-rafu wajib takraru la. Kalau dia tidak bersambung dengan isimnya secara langsung. Ya. Kalau la tidak bersambung dengan isim secara langsung, maka wajib rafa dan wajib mengulang la-nya. La tidar rajulun wala imra'atun. Nah, ini syaratnya hilang yang mana? Yang kedua. Syarat yang kedua hilang. Jadi kita dikatakan gini, la tidar rajulun wala imra'atun. Jadi disebabkan ada fasil di sini, alladzi yafsil bainal la wa bainas ismiha. Nah, shara ismuha marfu'an. Maka isimnya jadi marfu.
Paham ya? Dan wajib diulang la-nya. Enggak boleh kita katakan la fid dari rajulun gitu dong. Wajib la fid dari rajulun wala imra'atun misalkan, atau wala auladun. Wala waladun. Nah. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa alghaha. Kalau la-nya berulang maka boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Berarti apa? Ini pembahasannya beda lagi. Dia pembahasannya syarat pertama terpenuhi dan syarat lain terpenuhi. Contohnya misalkan la haula wala quwwata illa billah. Ini dia syarat pertama bersambung dengan isim la dan la-nya terpenuhi enggak? Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Bersambung enggak dia? Sambung. Kemudian nakirah enggak? Khabarnya juga nakirah ya. Dia nakirah, khabarnya nakirah. Sama terpenuhi juga, tapi na'am yang tidak terpenuhi itu yang terakhir. Atau yang satunya. Itu adalah di sini la-nya berulang. Kalau ada bentuk kayak gini, na'am, la-nya berulang, maka boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Boleh kita katakan fa in syi'ta qulta la rajula fid dar wala imra'ata, fa in syi'ta qulta la rajula fid dar wala imra'atun. Paham? Nah. Berarti kalau wajib rafa dan wajib ngulang la kalau dia ada fasal, ya. Kalau dia boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan, na'am, dia ketika berulang la-nya dan isimnya nakira, khabar nakira, kemudian enggak ada pemisah. Oh iya. Lihat syarah. Aku qala syarih hafizahullah, qad taqaddam, telah berlalu anna la ana fil jinsi la ta'mal hadzal amal wujuban, bahwasanya la ana fil jinsi tidak beramal amalan ini maksudnya secara wajib illa bi thalathati syurut, kecuali dengan 3 syarat. Fama taqtalla syartun min hadhihi syurut lam yajib i'maluha. Kapan hilang satu syarat dari syarat-syarat yang disebutkan, maka tidak wajib untuk mengamalkan la-nya sebagaimana amalan ini. Bal qad yajibu ihmaluha, bahkan apa? Terkadang wajib diihmalkan, artinya tidak diamalkan. Wa bayan dzalik anna qawl bayan dzalik, ya, penjelasan tersebut kita katakan idza ikhtalla syartul awal. Kalau hilang syarat pertama bi an dakhalat la ala ma'rifah, maksudnya dengan la-nya masuk kepada ma'rifah, wajib hina idzin ilgha'uha wa takraru la. Maka pada saat itu wajib wajib tidak diamalkan la-nya dan wajib diulang la-nya. Mafhum? La Zaidun qa'imun wala amrun. Sebagaimana hal ini ketika apa? Ada fasil. Ya, ada fasil. Ketika ada fasil, wajib tidak diamalkan dan wajib diulang la-nya. Paham ya? Nah, ini wujud al-fasl. Sama. Kemudian kedua, dukhul la an-nakirah. Paham ya? Itu la Zaidun idda wala amrun. Paham ya? Sama ya Arabnya. Fala nafil yunsi mulghah, namanya la mulghah. Mulghah itu ilgha yang tidak diamalkan. La amalalah, tidak beramal ya. Wa Zaidun qa'im mubtada dan khabar. Wala amrun ma'tuf alaihi. Paham? Jadi berarti apa? Dikarenakan la-nya enggak beramal amalan inna, berarti setelahnya marfu. Dan marfu apa berarti? Mubtada. Ya, marfu berarti mubtada di awal. Enggak dianggap kan enggak ada jumlah harfiah. Ada jumlah harfiah? Enggak ada. Jumlah ismiyah atau enggak jumlah fi'liyah. Bismillah. Mithalu min tanzil qaulu ta'ala. Contoh dari Quran, Allah Ta'ala. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Paham? Lihat. Asy-syamsu isim la-nya ma'rifah. Paham? Maka wajib dirafa dan wajib diulang lagi. Mana la yang diulang? Walal lailu sabiqun nahar.
Syams tidak bagi Syams ya, tidak layak bagi Syams mendapatkan bulan. Matahari mendapatkan bulan. Demikian pula apa? Malam mendahului siang. Haji, masya Allah, besar sekali ya. Apa namanya maknanya? Wa idza qalla syartu tsani, jika syarat kedua hilang, bi an fasala bainala wasmiha fasil, dengan ada pemisah antara la dan isimnya, wajib aidan ilgha'uha, maka wajib juga barakallahu fikum diilgha, tidak diamalkan, wa takraruha, dan diulang laknya. Nah, contohnya la fid dari rajulun wala mur'atun, sama ya. Fala nafiyal jins mulghah la amala laha. Wa fid dar jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar. Na'am muqaddam. Farajul wa rajul mubtada muakhar. Wala mur'atun ma'tufun alaihi. Mafhum ya Arab ya? La fid dar rajul sebagai mubtada muakhar, fid dar muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Wala mur'atun dia ma'tuf ala marfu, wal ma'tuf ala marfu mithlih. Wa mithalu min dzikril hakim qaulu ta'ala la fiha ghaulun wa lahum anha unzafun. Mafhum insyaallah ya. Wa idza qala syartu tsalits, kalau syarat yang ketiganya hilang, bi antakarrat la, na'am, dengan berulangnya la, ma'a tawaffuri syartainil akhirain atau al-akhirain, na'am, tapi dua syarat yang lainnya terpenuhi. Berarti apa? Tetap isimnya nakirah dan tetap enggak ada pemisah antara la bersama isim. Jaza i'maluha, maka boleh diamalkan. Kenapa boleh diamalkan? Li tawaffur syartain, dikarenakan apa? Adanya dua syarat, terpenuhinya dua syarat tersebut. Wa jaza ilgha'uha, dan boleh diihmalkan, diilghakan, tidak diamalkan. Bisa babi takrar, dengan sebab apa? La yang berulang. Berarti dia wasatiyah. Atau dia mudzabdzabina baina dzalik ya. La ilaha illa wa la ilaha illa. Allahul musta'an. Fataqulu 'alal i'mal, maka engkau katakan ketika engkau mengamalinya, la rajula fid dar wala imra'ah. Kita perhatikan masih nakirah isimnya dan enggak ada fasil bainahuma. Bi fathi rajula wa imra'ata. Wa mithalu min Qur'anil 'azim qaulu jalla jalaluhu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Naam. Wa taqulu 'ala ilqa, kau katakan ketika tidak diamalkan, la rajulun fid dar wala imra'atun birafi rajulun wa imra'atun. Wa mithaluhu min al-kitabil aziz qaulu ta'ala la bay'un fihi wala khilal. Paham ya? Naam. Sini. Al-as'ilah. Alhamdulillah selesai bab la nafiya lil jinsi. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini dikit lagi selesai kita ya. Taib. Al-munada. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul munada. Al-munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5 jenis. Pertama mufrad alam. Sebagaimana dikatakan tadi, mufrad pada bab munada apa? Ma laisa mudhaf wala syabih bil mudhaf. Taib. Wa nakira al-maqsudah. An-nakira al-maqsudah wal mudhaf wasyabih bil mudhaf. Qala syarih hafizahullah, athamin minal masubat, yang ke-8 dari isim-isim yang dinasab al-munada, yang diseru artinya bi fathidal wa huwa lugha al-matlub iqbaluhu mutlaqan. Ya, yang dipinta untuk datang, dipanggil berarti. Nah, wasilah secara istilah al-matlubu iqbaluhu biya aw yahda akhwatiha, yang dipinta untuk datang, ya, kedatangannya dengan adanya ya, dengan menggunakan huruf ya atau salah satu dari saudarinya. Wal ahruful lati yunada biha, huruf yang kita bisa memanggil dengannya adalah pertama ya. Ya Amr, ijtahid. Ya Mubarak. Wahya ummul bab, dan ini adalah induknya
bab. Walihada la yunada lafzul jalalah illa biha. Oleh karenanya lafzul jalalah tidak dipanggil mainkan dengan ya. Nah, contohnya ya Allah. Ya Allah, ya. Ya Allah. Berbeda dengan perkataan orang Arab, ya Allah, ya Allah. Ya Allah sama ya Allah. Itu beda ya. Kayak sama tapi dia beda. Sama tapi tak serupa. Sama tapi tak. Kalau ya Allah apa maknanya? Ayo, hayya, hayya. Hayya oh hayya, paham ya? Ya Allah. Ayo cepat cepat. Ya Allah qira. Ya Allah qira. Ya Allah nadris. Ya Allah ders. Ya Allah merajaah. Ayo cepat belajar, cepat merajaah. Paham ya? Ini biasa orang Arab makin. Di Yaman apa lagi? Ya Allah. Wala yuqaddar inda hadfi harfin nida ghairiya, dan dia tidak ditakdirkan ketika huruf nidanya dihapus kecuali dengan ya. Jadi ya inilah ketika ada huruf nida yang dihapus ditakdirkan dengannya. Contohnya misalkan nah Yusuf a'rid an hadza, ay ya Yusuf a'rid an hadza. Mafhum? Asani hamzah. Nah contohnya Zaid ta'ala. Zaid. Paham ya? Zaid. Yang ketiga, ay Muhammad. Yo, sering orang Arab begini loh. Kalau kita kan seakan-akan nggak pantas kan? Kayak nggak sopan gitu kan? Tapi kadang banyak manggil. Kayak boy kan? Muhammad, ta'al anta, ta'al anta, Muhammad, Muhammad, fulan, ta'al anta. Ini bahasa Arab, orang Arab paham, gitu ya. Mungkin kalau orang kita apa? Woi gitu ya. Dikira teriak woi, enggak sopan dikira. Ini bisa kita pakai, paham? Kalau orang yang belum belajar itu, kalau kita dengar teriak, ini apa ini? Oi terus. Kayak emang kalau itu kan nggak pantas kan dengarnya nggak, kayak kurang pantas. Emang kalau ini ya yang bahasa Arab gimana? Ayah ada juga ayah Ali tasaddaq, ayah Fakri, ayah Fakri kum. Kemudian yang 5 Haya Ibrahim. Haya. Nah. Wa yanqasimul mubtada ila khamsati aqsam. Dan munada terbagi menjadi 5 bagian. Pertama al-mufrad alam, wa huwa makana ta'rifu sabiqan 'ala nida. Dan dia adalah ya yang telah berlalu ya. Wa makana ta'rifu sabiqan 'ala nida, maksudnya yang dia ma'rifahnya itu telah didahului munada. Contohnya ya Zaid. Baik. Naam. Maka ta'rifu yang tentang kemakrifatan ini sabiqan, telah didahului ala nida sebelum dipanggil. Jadi berarti kita udah tahu. Ya, udah tahu, maksudnya kita manggil nama orang yang kita kenal, gitulah gampangnya. Ya Zaidu wa ya Hindu. Gampangnya nama manggil nama orang yang kita kenal gitu aja. Wal muradu bil mufrad huna, yang dimaksud pada mufrad di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Maka masuk padanya musanna jamak sebagaimana telah berlalu pada bab la an-nafiyah fil jinsi. Contohnya ya Zaidain. Kalau ini ya Zaidan ya. Ya Zaidan. Paham? Ya Zaidan, ta'ala. Apa? Ya Zaidan, udkhula. Ini dipakai orang-orang. Ya fulan. Ya fulan.
Wal murad bil mufrad huna udah ya. Kedua, an-nakirah al-maqsudah. Nakirah maqsudah allati qusida biha muayyan, yang dimaksudkan dengan panggilan tersebut, dengan nakir tersebut muayyan, yang telah dipastikan, yang pasti. Contohnya, ya rajul. Antum enggak kenal namanya berarti kan? Namanya enggak kenal, tapi antum pengen manggil tuh dia. Ya rajul. Ta'al. Nah, ini pemain antum ke Arab nih. Antum pengen manggil tuh dia orang. Ya rajul. Rajul. Hah? Tapi jangan ya mar'ah, jangan. Jangan. Nah, coba. Asal yang ketiga, an-nakirah ghil maqsudah, nakirah yang tidak dimaksud. Allati qusida biha wahid ghairu muayyan, yang dimasukkan dengannya salah satu aja tanpa dipastikan. Contohnya, ya ghafilan tanabbah. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Umpamanya ini buat khutbah Jumat, ya ghafilan tanabbah. Jadi enggak maksudkan person. Udah intinya. Yang masuk pada situ tetap panggilan ini. Ya jahilan ta'allam. Nah. Enggak tahu orang Arab ya udah tahu ini ya, udah tahu ini. Antum ya jahilan ta'allam. Antum enggak tenang nanti kayak gitu. Atau bahkan akhirnya maksud ya jahilu. Ini mungkin manggil, dikira mereka manggil semua ya. Dikira mereka manggil semua orang katanya jahil. Baik. Arab yang keempat al-mudhaf. Al-ismul ladzi udhifa ila ma ba'da. Ini jelas ya. Ya Abdullah, ya Hasan al-wajhi. Naam. Ya Abdullah, ya Hasana. Ya Aba Abdurrahman. Naam. Al-khamis asy-syabi bil mudhaf. Jelas insyaallah ya. Mattasala bi syai'un min tamam makna, ya, sesuatu yang bersambung dengannya dalam rangka menyempurnakan makna. Sawa'un kana marfu'an ya hasanan wajhu aw masuban ya fahiman darsa aw jar majruran muta'alliqan bi ya rahiman bil ibad. Mafhum? Itu insyaallah taala jelas tadi sebagaimana yang telah kita bahas di bab la nafiyah fil jinsi. Adapun lanjutannya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wafaqallahu jami' walhamdulillahi rabbil alamin.